Halo semua, namaku Holly dan aku baru saja beranjak 17 tahun. Apakah kesalahan terbesar yang kamu buat? Apa kamu berbohong pada seseorang? Apa kamu menjodohkan temanmu? Mungkin kamu mencuri sesuatu dari sebuah toko? Kesalahanku lebih buruk. Tonton video ini sampai akhir dan temukan bagaimana aku melahirkan jauh sebelum ulang tahunku yang ke-18 di penjara. Banyak temanku memiliki orang tua yang terlalu penyayang, tapi orang tuaku bertindak lebih jauh. Ayahku mengantarku sampai ke pintu masuk sekolah, menjemputku dan tidak membiarkanku pergi dengan para gadis setelah sekolah. Ibuku tidak lebih baik. Dia menggeledah barang-barangku, melarangku untuk berbicara di telepon lebih dari setengah jam, dan memantau ketat waktuku untuk tidur. Ini bagaimana diktator sesungguhnya terlihat. Tentu saja, aku ingin petualangan, setidaknya beberapa. Aku berulang-ulang berusaha untuk keluar dari aturan bodoh ini, tapi mereka selalu memarahiku. Mereka tidak memukulku, tidak, tapi mereka mengambil teleponku, internet, bahkan TV-ku. Aku tahu bahwa cepat atau lambat aku akan mengakhirinya. Dan pada ulang tahunku yang ke-16, ketika teman-temanku diizinkan masuk hanya untuk setengah jam, aku memutuskan bahwa aku harus meninggalkan keluarga ini dengan segala cara. Lebih mudah mengatakan daripada melakukan. Aku mengambil semua uang yang sudah aku simpan bertahun-tahun karena nilai yang baik. Menulis selamat tinggal pada orang tuaku, mengganti kartu teleponku, dan bergegas maju. Maju menuju hidup yang keren dan terang. Aku tidak pernah merasa dalam hidupku seperti ini ketika aku berdiri di depan halte bus untuk pertama kalinya dalam hidupku. Tidak tahu kemana aku akan pergi. Apa perlawanan remaja pertamamu? Apa kamu ingat apa yang kamu rasakan saat itu? Aku beruntung dengan rutenya. Stasiun yang kupilih acak menuntunku ke sebuah klub, di mana aku bertemu seorang gadis liar bernama Namju. Dia mencari seorang teman untuk menyewa ruangan dengannya di bangunan bertingkat dengan akses ke taman. Dan aku berkata, "Hei, kamu menemukannya." Semuanya berjalan baik. Namju dan aku pindah ke sebuah ruangan besar di lantai atas dari gedung bertingkat dekat dengan taman rusa. Namju suka berpesta dan tahu beberapa tempat berbeda di kota kami yang bahkan tidak aku ketahui. Dia memperkenalkanku ke orang-orang keren. Lingkaran pertemananku bertumbuh lebar dan lebih lebar. Memori teleponku tidak bisa menampungnya. Dan lalu dia menjodohkanku dengan Hank. Dia bukan yang teraneh dari kumpulan bohemian. Dia kelihatannya pernah belajar dan memiliki ambisi di merawat kapibara, menghitung bintang, pengembangan robot seks. Sejujurnya aku tidak ada ide di mana dia pernah bersekolah. Dia muda dan tidak arogan sama sekali. Aku sangat menyukainya. Bagaimana dia begitu mudahnya berteman dengan orang lain. Dan bukan seseorang yang menyebalkan atau penjilat. Tidak, dia tahu nilainya. Dan, ya Tuhan, putingnya melewati t-shirtku. Di salah satu pesta, kita berciuman gila. Aku memiliki pengalaman dengan ciuman, tapi tidak dengan lidah. Seperti di TK dan Hank mencium normal, seperti orang dewasa. Aku tidak pernah berpikir bahwa ciuman membuatmu bergairah dengan sangat cepat. Dan aku bergairah. Mari tidak berpura-pura bahwa remaja tidak peduli dengan seks, oke? Itu malam yang indah. Aku tidak merasakan sakit atau malu. Hank membuatku bergairah dan dia mengelusku sehingga aku tidak bisa menolaknya. Aku rasa kamu bisa menebak kelanjutannya. Aku tidak merasa buruk dan aku tidak menyimpan kalender menstruasi. Aku hanya memiliki perasaan aneh dan lalu aku pergi untuk mendapatkan tes. Ya, aku memilikinya. Ya, itu. Aha. Aku hampir gila. Aku menangis, memukul dinding, berkata bahwa kita harus mengumpulkan uang untuk aborsi. Namju melihatku seperti aku orang gila dan berkata bahwa anak-anak tidak seharusnya dibunuh. Bawa saja ke panti asuhan ketika kamu melahirkan dan selesai. Aku tidak berpikir itu adalah ide yang baik. Persetan. Aku adalah semacam sampah dengan kemiskinan. Tapi kenyataannya itu hanya karena horor dan kepanikan. Aku sangat takut akan sebuah aborsi. Setelah berkonsultasi dengan Namju, kita memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku. Aku tidak ada ide bagaimana memberitahu mereka. Hai ayah, hai ibu, maaf aku kabur. Aku hamil, begitu saja. Dan itu terjadi. Aku pulang ke rumah, ibuku menghampiriku, ayahku menghampiriku, semua menangis dan aku seperti, aku hamil. Anehnya, mereka tidak meneriakiku.
Walaupun mereka biasanya menaikkan suara mereka di situasi apapun. Tapi sekarang mereka menunduk, takut, mulai menanyaiku, menangis seperti wanita tua, dan sebagai keputusan bersama tidak membiarkanku pergi kemanapun. Untuk melindungi, mendukung, menyemangati, dan membiarkanku melahirkan. Aku sangat tersentuh oleh momen itu. Dan aku tahu bahwa aku tidak akan meninggalkan ayah dan ibu lagi. Karena mereka tidak meninggalkanku. Aku berpikir mereka akan mengutukku ketika aku kembali. Tapi tidak ada hal seperti itu yang terjadi, walaupun telepon dan internetku diambil dariku. Aku memberikan alamatku pada Namju dan dia datang mengunjungiku. Selain TV, itu adalah satu-satunya hiburanku selama kehamilanku. Dia bisa menghiburku, tapi dia sering berkata tentang pesta dan... Sejujurnya aku ingin berteriak karena berita ini. Aku tidak suka tinggal di rumah. Ya, segera setelah aku keluar, aku melakukan hal bodoh. Tapi tidak bisakah aku berada di tengahnya? Namju berkata bahwa dia bisa menolongku untuk keluar dari jendela taman, membawaku ke kamarnya untuk sementara, dan lalu mengantarku pulang. Awalnya aku ragu-ragu, sudah memiliki cukup petualangan. Tapi lalu, katakan, apa kamu melanggar janjimu pada orang tuamu? Sejujurnya, jadi aku memutuskan bahwa aku bisa meminum soda di pesta dan tidak akan ada yang terjadi padaku. Namju benar-benar membantuku keluar dari jendela taman malam harinya, dan dia mengantarku dengan taksi ke taman. Aku hampir menangis bahagia. Tuhan, bagaimana aku merindukan ini. Kehadiran Hank sedikit membuatku sedih, tapi aku tidak peduli lagi. Tidak ada alasan yang akan membuatku menyerahkan bayi ini. Aku tentu saja tidak minum sedikit pun. Walaupun aku tidak menginginkan anak, aku bukan seorang sialan yang akan meracuninya. Aku hanya meminum segelas cola dan... polisi menghampiri kami. Awalnya, kita tidak mengerti apa yang terjadi. Namju berusaha untuk berbicara dengan mereka, berkata bahwa kita memiliki wanita hamil di sini. Dia didiamkan dengan kenyataan bahwa dia menyajikan alkohol pada anak kecil, termasuk wanita hamil. Aku hanya tidak tahu apa yang harus kukatakan, atau bagaimana harus bereaksi. Aku memohon untuk tidak menangkapku, tapi tidak ada yang mendengarkanku. Mereka menaruhku di sel terpisah dan mulai menghubungi orang tuaku. Beruntung untuk mereka, pikirku, karena orang tuaku mematikan suara di malam hari dan lalu aku menyadari bahwa aku butuh keberuntungan karena berarti tidak ada yang akan menjemputku. Aku mulai menangis dan Namju memberikan sweater padaku. Dan aku duduk di atasnya di sudut. Tiba-tiba aku merasa buruk, sangat buruk. Tidak seperti ketika kamu mual di pesta. Tapi sepertinya ini mulai. Anak-anak berteriak dari sel mereka, bertanya. Aku tidak bisa menghadapinya dan berteriak kencang. Aku tidak bisa menahan sakitnya. Semua orang di sekitarku mulai berlari, berteriak, memanggil dokter, memanggil penjaga, meminta bantuan. Akhirnya dokter yang bertugas datang berlari. Aku tidak lagi bisa pergi ke rumah sakit. Dan aku harus melahirkan bayi itu di sini. Bayinya terjebak, itu tidak bisa bergerak ke arah yang benar. Dan aku bisa merasakan setiap sel di kulitku. Aku diberikan obat menahan rasa sakit, tapi aku sangat kesakitan dan obatnya tidak bereaksi. Tapi aku selamat. Bagaimana? Aku tidak mengerti. Ketika bayi itu diambil dariku, aku sangat lelah dan hancur. Namju berkata bahwa aku sepertinya ingin mengatakan sesuatu di saat itu. Itu dia. Aku akan tidur dan terlelap dalam mimpi. Aku ingin mempercayainya karena aku tidak mengingat apapun tentang momen itu. Aku terbangun di rumah sakit. Orang tuaku datang melihatku. Polisi, otoritas penjaga. Singkatnya, semua populasi di bumi memenuhi ruangan kecilku. Mereka bertanya padaku, Holly, kamu akan membesarkan anakmu kan? Atau kamu akan memberikannya? Apa yang menjadi keputusanmu? Dan aku tidak tahu harus berkata apa. Aku diarahkan pada box transparan di mana bayi dibungkus dengan baju dan dialasi papan. Aku tidak tersentuh dengan gambaran ini. Aku bertanya seperti apa dia. Aku berusaha untuk membayangkan diriku dengan bayi ini. Mendorong stroller, tidak tidur di malam hari karena teriakan bayi dan aku secara aneh berhasil. Ya, aku bisa membayangkan diriku dengan peran ini. Tapi apa itu berarti aku siap? Dan jawabannya diharapkan dariku di sini dan sekarang. Apa yang harus kuberitahukan? Ayo kita coba. Itu ternyata berubah menjadi lebih sulit dari yang aku bayangkan. Aku diawasi oleh otoritas pembimbing sebagai ibu muda. Jika seseorang merasa buruk, aku atau anak perempuanku, mereka akan mencarikan Becky keluarga baru. Tapi sejauh ini kita bisa mengatasinya. Dan kamu tahu, aku tidak mencari petualangan baru. Apa yang kamu katakan? Subscribe ke channel ini dan like videonya supaya penonton lain bisa melihatnya. Dan biarkan hanya kejutan menyenangkan yang terjadi.